Ferdy Sambo penyidiknya. Drama kasus Jessica kopi sianida kini ada harapan untuk kebebasan. Masih ingat kopi sianida? Kasus Jessica yang jadi drama panjang. Ternyata Ferdy Sambo adalah penyidiknya. Seperti apa? Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Dikutip SS dari tribunmanado.co.id, saat ini Ferdy Sambo tengah disoroti karena kasus tewasnya Brigadir J. Sejumlah kasus yang pernah ditanganinya pun kembali menjadi sorotan. Salah satunya kasus kopi sianida yang membuat Jessica Kumala Wongso dihukum 20 tahun penjara. Ferdy Sambo juga menjadi salah satu penyidik yang turut mengungkap pembunuhan Wayan Mirna Salihin atas kasus kopi sianida pada tahun 2016 silam. Diketahui, kasus kopi sianida ini sempat jadi penyidikannya sempat menjadi drama panjang hingga pengadilannya ditayangkan bak drama sinetron oleh beberapa stasiun televisi nasional. Dikutip dari kompas.com, pada 15 Maret 2017 Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah karena membunuh Mirna Salihin menggunakan zat sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam yang dipesannya di Kopi Olivier pada 6 Januari 2016. Jessica kemudian divonis hukuman 20 tahun penjara karena terbukti telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Bahkan, Ferdy Sambo pun sempat menangani kasus kebakaran Kejagung pada 2020 hingga kasus tragedi kilometer 50 pada 2020. Soal kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso mengaku tidak membunuh Mirna hingga akhirnya dirinya dipenjara. Jessica Kumala Wongso Ya, adapun isi lengkap dari nota yang dibacakan oleh Jessica di hadapan hakim adalah sebagai berikut. Saya ada di sini karena saya dituduh meracuni teman saya Mirna. Oto Hari Hasibuan kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Jessica Kumala Wongso mengaku dirinya tidak membunuh Mirna Salihin. Saya tidak menyangka kalau pertemuan di tanggal 6 Januari tersebut adalah saat terakhir saya bertemu Mirna, apalagi saya dituduh membunuhnya. Namun, saya sadar kalau tidak ada yang luput dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan selama ini, saya diberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi cobaan ini. Mirna adalah teman yang baik, karena Mirna memiliki sifat yang ramah, baik, hati, dan jujur dengan teman-temannya. Walau kita jarang bertemu karena tinggal di negara yang berbeda, tetap sangat mudah untuk menghabiskan waktu berjam-jam bercanda dan mengobrol saat bertemu. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa Mirna datang dari keluarga yang siap menekan dan mengintimidasi siapapun yang mereka percaya telah berbuat hal yang buruk walaupun tanpa penjelasan yang pasti. Itu membuat saya berpikir apakah mereka menjadi jahat karena kehilangan Mirna. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya saya ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya pun dituduh membunuh yang saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Sebelum kejadian saya tidak mendapatkan firasat apapun yang menunjukkan kalau hari itu akan berubah hidup banyak orang. Semua hal yang saya lakukan dan saya lakukan dibesar-besarkan seluruh rakyat Indonesia menghakimi saya. Semua tuduhan kejam berdasarkan tuduhan yang saya tidak mengerti, tapi membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Keluarga saya dipojokkan dan kami dibuat sangat menderita. Keluarga saya dipojokkan dan kami begitu sangat dibuat menderita. Yang mulia, sulit untuk menjelaskan apa yang benar-benar saya rasakan atas kejadian ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Apa benar ini gara-gara kopi? Tapi satu hal yang saya tahu dan yakinkan, saya tidak menaruh racun dalam kopi yang diminum Mirna. Seringkali saya berpikir, apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya? Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan tertekan.
Dalam waktu yang cukup lama saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, tapi saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya karena ini doa orang benar yang tertindas. Pada hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya. Mirna lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah, bahkan keluarga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya tampil di media dan dicemooh. Masih ingatkah kalian? Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.